Tapi sukanya melukai temennya. Saya itu senangnya cerita gitu loh, cerita. Nah, dari situ akhirnya muncullah satu gagasan setelah ketemu dengan tokoh-tokoh nasional ya, yang mereka sangat luar biasa di bidang anak. Lalu, oh ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata juga dilakukan oleh beliau-beliau. Dari situlah kemudian saya berani mengatakan saya juga seorang pendongeng gitu. Oh, innalillahi. Media digital yang berkembang menjadi wadah juga kita untuk berkreasi, tetap berkarya, jadi tidak hanya diam saja. I'm back. Berbagai jenis suara yang terdengar tersebut bukan suara asli hewan, melainkan ditirukan oleh seseorang yang memantapkan diri menjadi pendongeng untuk anak-anak. Dialah Muhammad Awam Prakoso atau akrab disapa Kak Awam. Pria berusia 50 tahun ini telah mendedikasikan diri sebagai pendongeng sejak 24 tahun lalu. Ia terpanggil menjadi pendongeng setelah menyaksikan penampilan berbagai tokoh seperti Pak Raden dan Kak Seto. Dari situlah Kak Awam memberanikan diri menggeluti profesi pendongeng. Saya itu senangnya cerita gitu loh, cerita. Nah, dari situ akhirnya muncullah satu gagasan setelah ketemu dengan tokoh-tokoh nasional ya, yang mereka sangat luar biasa di bidang anak. Lalu, oh ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata juga dilakukan oleh beliau-beliau. Dari situlah kemudian saya berani mengatakan saya juga seorang pendongeng gitu. Itu di tahun 99. Kak Awam memulai kiprahnya dengan mendongeng di lingkungan terdekat. Setelah itu, perjalanan berkeliling daerah dari Sabang sampai Merauke dilakukan supaya bisa mendongeng di hadapan banyak anak-anak. Berbagai situasi pun pernah ia hadapi. Pria asal Blora, Jawa Tengah itu pernah berada di garda terdepan dengan mendongeng untuk anak-anak korban bencana. Saya sudah pernah dari mulai Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Papua, NTT, NTB, kemudian berbagai daerah seluruh Indonesia, tidak hanya di kota ya, tapi justru kenikmatan yang saya peroleh dari perjalanan itu adalah kenikmatan ketika saya berada di pelosok-pelosok, bahkan berada di perbatasan-perbatasan negara kita dengan negara tetangga. Semua itu adalah merupakan sebuah perjalanan kegembiraan untuk menceriakan anak-anak Indonesia, walaupun berada di berbagai daerah, di berbagai daerah dan juga negara lain. Berkeliling wilayah dan menemukan beragam situasi membuat Kak Awam semakin yakin. Keputusannya menjadi pendongeng sangat tepat. Beragam pengalaman ia peroleh, seperti saat mendongeng untuk anak-anak penderita penyakit kronis di sebuah rumah sakit. Setelah mendengarkan dongeng Kak Awam, sang anak bersemangat menjalani perawatan. Dan satu peristiwa juga yang ini nggak bisa saya lupakan adalah saya bersama rekan saya, seorang dokter namanya Dr. Mirari di RSCM. Beliau menelpon saya setelah beberapa hari saya mendongeng di bangsal anak. Kak Awam ini luar biasa, anak yang kemarin Kak Awam dongengin sekarang ceria, bahagia, kemarin itu benar-benar anak itu nggak punya semangat sama sekali. Itu saya menangis saat itu juga, saya mengatakan, wah dokter Mirari lah yang membuat saya ini betul-betul menjadi seorang manusia, mampu memberikan kebahagiaan itu.
Peristiwa itu pun menjadi salah satu alasan Kak Awam mengokohkan dan melebarkan misinya agar anak-anak bisa terus mendengarkan dongeng. Pada 2009, Kak Awam mulai mendirikan komunitas Kampung Dongeng Indonesia untuk menciptakan generasi baru pendongeng di tanah air. Di Kampung Dongeng ini, Awam Prakoso memprakarsai kegiatan rutin mendongeng bagi anak-anak yang diberi nama Pekan Ceria. Disitulah Kak Awam rutin mengadakan acara mendongeng bagi anak-anak di lingkungan sekitar. Dalam dongengnya, Kak Awam lebih suka memilih cerita keseharian yang mudah dicerna oleh anak. Cerita yang penuh dengan nilai-nilai moral, kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan rasa syukur merupakan bekal untuk membangun karakter anak. Biasanya, Kak Awam menggali inspirasi cerita dari Al-Quran ataupun memodifikasi cerita dari buku-buku dongeng koleksinya. Tak lupa, kemahiran Kak Awam menirukan suara hewan atau beragam karakter pun ditampilkan dalam pertunjukan pada Pekan Ceria. Lumba-lumba yang lucu ikut nyanyi. Cerita juga bisa kita dapatkan dari buku-buku dongeng. Cerita reka-rekaan, jadi artinya nggak benar-benar terjadi, dan itu banyak sekali kita dapatkan, seperti contoh misalkan cerita Aesop, seorang pengarang yang sangat luar biasa. Seperti yang kita tahu, cerita-ceritanya itu sangat unik. Contoh misalkan seekor singa, ya, seekor singa yang sedang tertidur, ada seekor tikus kecil kan berlari-lari, kemudian mengganggu si singa ini, kemudian ditangkap, lalu si singanya mengatakan apa? Aku makan kamu. Si tikusnya bilang, maafkan aku kalau dimaafkan nanti suatu saat aku akan menolongmu. kan si singanya kemudian mengatakan, binatang kecil mau menolong, aku yang perkasa. Tapi suatu ketika si singanya ditangkap oleh pemburu dengan jaring, meronta-ronta. Si tikuslah memutuskan jaring-jaring itu. Nah, jadi cerita-cerita yang unik di dunia itu banyak sekali. Hujan badai, petir menyambar. Acara Pekan Ceria selalu disambut antusias oleh orang tua yang membawa anaknya bergabung dengan komunitas Kampung Dongeng Indonesia di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Bagi para orang tua, kegiatan Kampung Dongeng Indonesia merupakan alternatif cara untuk mengisi waktu libur bersama keluarga pada akhir pekan. Itu pas bilangnya itu Kak Awam ngambil boneka harimau, Kak Awam bilang bukan, terus pas boneka harimaunya Kak Awam harus lebih sering-sering harus lebih sering-sering diadain kalau bisa seminggu sekali sih. Jadi setiap minggu kami anak-anak juga ada kegiatan, orang tuanya juga jadi bisa kasih agenda yang baik buat anak-anak gitu, daripada kita cuma tidur-tiduran di rumah gitu kan, males-malesan atau ngeliat gadget atau nonton TV gitu. Lebih baik kita ikut acara seperti ini positif banget, baik banget buat anak-anak. Kita sebut namanya TOR, Term of Reference. Setelah pelatihan itulah mereka kemudian dengan sukarela untuk mengikuti jejak saya untuk dikembangkan di daerah-daerah. Maka sekarang muncullah Kampung Dongeng Makassar, Kampung Dongeng Palembang, Kampung Dongeng di Jayapura, Kampung Dongeng di Lombok, dan seterusnya. Jadi mereka terinspirasi, mereka belajar, dan kemudian mereka bergerak. Musiknya kurang kenceng kayak nih. Terletak di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kampung Dongeng Indonesia berdiri sejak 2009. Di lahan seluas 350 meter persegi itulah, Awam Prakoso menjalankan agenda mendongeng rutinnya untuk anak-anak setiap 2 minggu sekali. Bukan hanya anak-anak di sekitar wilayah Ciputat, ada pula anak dari daerah Jakarta, Depok, dan Bogor yang diajak orang tuanya bergabung dengan komunitas Kampung Dongeng Indonesia. Selain mengadakan kegiatan mendongeng untuk anak-anak, Kak Awam menjelaskan Kampung Dongeng Indonesia diperuntukkan bagi siapapun yang ingin belajar atau menjadi pendongeng seperti dia. Kelas mendongeng pun menjadi salah satu bentuk regenerasi pendongeng. Dengan membuka kelas atau kemah dongeng, Kak Awam berharap akan selalu ada generasi muda yang mau meneruskan jejaknya. Setelah pelatihan itulah mereka kemudian dengan sukarela untuk mengikuti jejak saya untuk dikembangkan di
daerah-daerah. Maka sekarang muncullah Kampung Dongeng Makassar, Kampung Dongeng Palembang, Kampung Dongeng di Jayapura, Kampung Dongeng di Lombok, dan seterusnya. Jadi mereka terinspirasi, mereka belajar, dan kemudian mereka bergerak. Kelas kemah dongeng itu saya laksanakan, itu kita buka untuk umum. Jadi kemah dongeng itu dibuka untuk umum, siapa saja boleh berlatih. Ada guru, ada profesional seperti para dokter, pengusaha, ada juga ASN yang belajar, ada juga yang tidak punya pekerjaan. Dalam mengelola Kampung Dongeng Indonesia, Kak Awam tidak sendiri. Selain dibantu keluarga, ia didukung oleh para relawan yang ikut menjalankan program Pekan Ceria. Sebab, Pekan Ceria tidak hanya diisi dengan acara mendongeng, tetapi juga aktivitas yang mengasah motorik anak dan kreativitas dengan membuat beragam karya. Dialah Yadi Mulyadi, relawan asal Subang, Jawa Barat yang sempat mengadu nasib dengan berjualan di Jakarta sebelum bergabung dengan Kampung Dongeng pada 2015. Ia mengaku sejak bertemu dengan Kak Awam dapat menggali potensi menjadi penutur dongeng. Dari situlah ia berhasil mengisi pundi-pundi penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. Emang sih awal-awal pandemi itu saya sempat udah dah nggak ada kegiatan lagi karena kan kita udah nggak ketemu orang gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk berjualan lagi gitu, berjualan kayak kopi keliling gitu, kopi keliling. Namun setelah berjualan kopi keliling gitu dari kampung dongengnya ngajakin saya lagi ada program-program gitu. Cuman program-programnya kita lewat Zoom, kayak misalkan film gitu. Kita dongeng tapi melalui film, seperti itu sih. Hari ini aku senang sekali. Kenapa emangnya? Bersama Yadi, perempuan lulusan sastra Inggris asal Purwokerto, yaitu Meta Nuci Hubia, juga turut mendukung program Kampung Dongeng Indonesia dengan menjadi relawan sebagai cara mengimplementasikan ilmunya. Ketertarikannya menjadi pengajar, membuatnya terjun menjadi relawan pendongeng. Ia pun turut dimentori oleh Kak Awam agar bisa mengembangkan potensi menjadi pendongeng. Ya, mendongeng untuk anak. Dengan berlatih teknik vokal dan berupaya mengkreasikan beragam suara, Meta juga berhasil memperoleh berbagai proyek di luar aktivitasnya di Kampung Dongeng Indonesia. Bukan hanya itu, saat ini ia ditugaskan menjadi mentor bahasa Inggris bagi pendongeng cilik. Bukan hanya dongeng aja, tapi teknik vokal yang saya dapatkan itu bisa buat project-project voice over, terus ada dubbing juga kayak gitu. Terus buat podcast biasanya. Setelah pindah ke sini, belajar ke dongeng, kampung dongeng gitu ya. Nah, dalam mengimplementasikannya itu sih lebih ke ini tentang ilmu-ilmu mendidik anak gitu, atau mempersiapkan kurikulum. Dan saya juga kebetulan memang diminta untuk ini jadi mentornya pendongeng cilik buat dongeng bahasa Inggris. Walaupun itu sekecil apapun, jadi ketika nanti tampil itu bisa. Sehari-hari, Yadi dan Meta serta relawan lain memang diberi pelatihan berbagai teknik mendongeng, mulai teknik vokal, ekspresi, hingga pemilihan cerita. Mereka pun biasanya turut membantu membuat alat pendukung mendongeng dan berpartisipasi saat Kak Awam mengadakan promosi ke berbagai acara. Yadi dan Meta adalah dua dari ribuan relawan pendongeng dari Kampung Dongeng Indonesia. Kini, komunitas Kampung Dongeng sudah memiliki lebih dari 1.600 relawan yang tersebar di 200 titik di Indonesia. Program unggulan Pekan Ceria pun rutin berlangsung di berbagai daerah tersebut. Kak Awam menjelaskan, keseruannya mempertahankan keahlian mendongeng untuk anak-anak memang disebarkan melalui Kampung Dongeng. Karena itu, ia juga menjalankan program lain agar Kampung Dongeng bisa lebih dikenal lagi dengan cara menjalankan program Kampung Dongeng Keliling Kampung. Saat ini Kampung Dongeng sudah tersebar di berbagai daerah. Mereka tidak lupa saya berikan pesan bahwa langit akan indah apabila bertaburan banyak bintang. Artinya tidak boleh kita hanya sendiri saja yang jadi bintang. Kalau kita sudah mampu untuk menceriakan anak-anak, memberikan hiburan, pesan pada anak-anak, maka tularkan itu kepada orang-orang yang memiliki bakat yang sama, kesukaan yang sama, untuk agar mereka juga menjadi bintang.
Saya selalu ingin menangis dan terharu kalau ditanya apa yang dilakukan ketika corona datang. Ketika corona datang, kedua anak saya yang sudah dewasa ini kemudian memanggil saya. Ayah nggak punya panggung lagi, ayah sudah panggungnya sementara nggak bisa keluar lagi, bisa pun kami akan melarang. Sayang, embek. Ya, Kak Awam, ini kan metode jemput bola adalah salah satu program Kampung Dongeng. Nah, Betul. bisa dijelaskan kenapa memilih seperti itu, Kak Awam, programnya? Iya, betul. Karena tidak semua anak-anak bisa hadir di saung kami, saung Kampung Dongeng yang sudah disiapkan, maka sangat perlu kita untuk bisa menjemput bola. Jadi bisa untuk datang ke kampung-kampung, namanya Kampung Dongeng Keliling Kampung. Gitu. Nah, terus pemilihan dari tempat-tempatnya seperti apa sih? Apakah ada syarat tertentu untuk agar anak-anaknya bisa didongengin khusus gitu oleh Kak Awam dan teman-teman? Syarat tertentu sebetulnya tidak ada, tapi kita memang selalu berkoordinasi dengan warga sekitar, seperti Pak RT, Pak RW, seperti itu. Dan tempatnya juga random aja sih, artinya biasanya mereka sudah tahu bahwa Kampung Dongeng adalah merupakan komunitas yang suka untuk keliling-keliling kampung. Jadi kadang-kala kita yang dihubungin untuk, ayo dong datang ke tempat saya gitu, seperti itu. Dia pergi ke sana, aku sekarang Anak-anak dari wilayah RT 15 RW 11 Pelamampang, Jakarta Selatan sudah mulai berkumpul di balai pertemuan warga. Saat Kak Awam muncul, keriuhan dan antusiasme anak-anak meningkat. Saat mendongeng, tak jarang Kak Awam melakukan interaksi dengan anak-anak agar tidak bosan. Melukai temannya, ada nggak di sini? Namanya? Aku yang baru tersadar bahwa Selain itu, ia mengajak salah satu pendongeng cilik didikannya agar anak lain dapat terinspirasi. sudah lewat. Gadis yang sedang mendongeng itu adalah Salsabila Nadifa atau Sabil. Dalam usianya saat ini 9 tahun, ia mahir merangkai cerita untuk disampaikan kepada anak-anak lain. Ia juga memainkan ekspresinya untuk mempertahankan perhatian anak-anak yang menonton. Sabil menyebut merasa senang melihat keceriaan anak-anak ketika ia mendongeng. Karena itu, orang tuanya kemudian mengajak Sabil mengasah bakatnya bersama Kak Awam dengan bergabung bersama komunitas Kampung Dongeng Indonesia. Dari umur 7 tahun sebenarnya Sabil suka dongeng. Tapi tuh waktu kecil Sabil suka banget didongengin sama mama. Waktu sebelum tidur, mau tidur siang tuh selalu didongengin Kak Awam. Selalu didongengin mama maksudnya. Selalu didongengin mama. Nah terus aku tertarik nih. Wah seru banget ya mendongeng. Aku mau belajar. Nanti kalau udah besar aku mau belajar dongeng. Teknik-teknik mendongeng itu banyak sih Kak. Jadi yang pertama tuh kalau mendongeng kita tidak boleh terlalu ditekan-tekan. Misalkan ada satu kalimat pada suatu hari, nah cukup itu yang ditekan, gak boleh terus-terusan ditekan karena orang yang mendengarnya nanti malah kecapean ngedengernya gitu. Kok innalillah sih? Oh yaudah. Selain mendongeng di berbagai perkampungan, Kak Awam masih eksis mengisi acara dalam berbagai kesempatan seperti di sekolah. Oh iya, silakan. Menurut Kepala SDIT Segar Amanah, Siti Rahayu, sosok Kak Awam masih sangat dibutuhkan. Di sekolah inklusi yang dipimpinnya, banyak anak dengan beragam latar belakang kebutuhan dan Kak Awam mampu menjembatani mereka dengan dongeng. Dengan keragaman anak-anak yang kami miliki, kami tidak hanya anak-anak biasa yang di sini Kak. Jadi di sini ada anak berkebutuhan khusus juga dan ini butuh kemampuan tersendiri ya bisa menyampaikan ke anak-anak dengan kebutuhan khusus ini gitu. Dan Kak Awam bisa melakukan itu gitu. Makanya ketika pandemi sudah berlalu kami bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Akhirnya kami kontak tuh Kak Awam dan beliau cocok waktunya. Alhamdulillah akhirnya hari ini bisa terselenggara halal bihalal dongeng bersama Kak Awam. Psikolog anak Ayang Irma menilai,
kemampuan membaca situasi anak ketika mendengarkan cerita memang perlu dimiliki oleh pendongeng seperti Kak Awam. Sebab kapasitas atensi atau kemampuan konsentrasi anak berbeda sehingga cara mendongeng pun bervariasi. Ayang Irma mengapresiasi konsistensi Kak Awam dalam berkiprah sebagai pendongeng sejak 1999. Apalagi kegiatan mendengarkan dongeng memberi berbagai manfaat bagi anak seperti meningkatkan kemampuan berpikir dan membantu memulihkan trauma. Hal itulah yang diapresiasi oleh seorang psikolog anak dari sosok Kak Awam. Inspiratifnya beliau itu benar-benar tahu gitu siapa-siapa saja gitu ya, atau mereka yang memang membutuhkan aktivitas dongeng ini gitu. Terus kemudian nggak pantang menyerah gitu. Artinya edukasinya Kak Awam terkait dengan aktivitas dongeng ini terus-menerus gitu kan. Terbukti dengan adanya Kampung Dongeng gitu ya, sebuah wadah atau media di mana dia bisa membantu atau kemudian menurunkan keterampilan mendongengnya pada volunteer ya, atau pada orang-orang gitu ya. Perjalanan Awam Prakoso mendongeng secara langsung untuk anak-anak ternyata bukan tanpa rintangan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga berdampak pada karirnya. Namun, dukungan keluarga membuatnya dapat bertahan. Saya selalu ingin menangis dan terharu kalau ditanya apa yang dilakukan ketika corona datang. Ketika corona datang, kedua anak saya yang sudah dewasa ini kemudian memanggil saya. Ayah nggak punya panggung lagi, ayah sudah panggungnya sementara nggak bisa keluar lagi, bisa pun kami akan melarang. Maka kamar saya langsung dibangun sama mereka berdua. Bersama sang anak, Mikdad Prakoso, Kak Awam berupaya mencari cara agar tetap bisa mendongeng. Memanfaatkan berbagai perangkat, ia mampu menciptakan konten untuk disebarkan ke berbagai sekolah dan melalui akun media sosialnya. Mikdad yang sedari kecil mengetahui kiprah sang ayah selalu berupaya berkolaborasi menciptakan karya. Mikdad yang kini berkecimpung di dunia film memberi warna baru cara mendongeng bagi ayahnya. Menurut dia, COVID-19 justru memberi ruang untuk membuat kreasi baru penyampaian dongeng sehingga kiprah ayahnya berkembang. Pandemi COVID-19 memang menunda kegiatan-kegiatan apalagi yang bertemu secara tatap muka termasuk dongeng ya. Tapi media digital yang berkembang menjadi wadah juga kita untuk berkreasi, tetap berkarya. Jadi tidak hanya diam saja. Justru dongeng-dongeng itu bisa kita bawakan ke media yang lebih menarik, media visual, media animasi dan lain sebagainya. Itu di sana sumbangsi saya terutama untuk Kampung Dongeng dan Kak Awam bisa terus berkarya di masa COVID-19. Selain menemui rintangan, selama berkarir, Awam Prakoso mendapat banyak apresiasi atas dedikasinya kepada dunia anak-anak. Penghargaan yang ia peroleh mulai anugerah Tokoh Perlindungan Anak Inovatif KPAI, Tokoh Muda Pemerhati Anak, pemegang rekor muri dunia Indonesia mendongeng nonstop terlama 8 jam lebih, hingga penghargaan bersama 19 tokoh motivator dan inspirator dari Ketua MPR RI. Kehidupan di dalam air, kita tawar ikan apa aja. Awam Prakoso masih terus memiliki semangat mendongeng untuk anak-anak. Gempuran perkembangan teknologi tak membuatnya gentar. Ia percaya, meski dongeng telah tersebar melalui dunia maya, kehadiran pendongeng dalam menuturkan cerita dengan pesan-pesan positif secara langsung masih memberi dampak yang signifikan. Melihat sosok ayah saya, jujur ya, ini adalah sosok pahlawan buat saya yang pertama itu. Karena sosoknya lah yang mempengaruhi kehidupan saya paling besar. Lalu juga sebagai sosok idola. Seorang Kak Awam itu selalu ngasih motivasi untuk relawan-relawannya. Jangankan di relawan di pusat, bahkan beliau atau Kak Awam itu dia mengasih motivasi ke seluruh relawan di seluruh Indonesia. Kak Awam ini adalah salah satu tokoh inspiratif yang sangat bisa membantu pelestarian dongeng gitu ya. Karena memang kalau di Indonesia itu orang makin lama makin kesini kan tergeser sama yang namanya teknologi. Sehingga memang perlu untuk dilestarikan. Kini, Awam Prakoso terus menjalankan misinya, menambah kampung dongeng di Indonesia
sehingga semakin banyak pendongeng baru yang memiliki kemampuan menuturkan beragam cerita kepada anak-anak, sehingga gerakan mendongeng dapat terus lestari. Jadi harapan saya, orang tua harus mau untuk kembali mendongeng seperti orang tua dulu. Nah, sembari perjalanan kita menguatkan agar orang tua itu kembali pada fitrahnya, yaitu dekat dengan anak untuk mendongeng, maka diperlukan juga pendongeng-pendongeng yang tersebar, yang harus memotivasi, memberikan inspirasi kepada orang tua di seluruh Indonesia. Maka apabila dongeng ini menjadi semarak, menjadi gerakan yang betul-betul mengakar rumput, ini akan menjadi anak-anak yang tidak hanya cerdas secara keilmuan, tetapi juga secara etika. Karena sebuah keilmuan harus berbanding lurus, harus berseimbang dengan etika, sehingga Indonesia menjadi jaya. Seperti cita-cita awal saya, yang saat ini juga teman-teman pasti terus melaksanakan, yaitu mewujudkan 1000 kampung dongeng di seluruh Indonesia dan 1 juta pendongeng di seluruh Indonesia. Ini mudah-mudahan di tahun 2025 nanti akan bisa terwujud. Saya siap menangkapmu, Timun Mas.